Penyusunan laporan penelitian pendidikan. Penyusun, Asriandi, MPD. Pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun laporan penelitian. 1. Tujuan pembuatan laporan. 2. Terkait dengan hal yang pertama, siapakah yang akan memanfaatkan atau membaca laporan penelitian itu? 3. Ketajaman dalam menyampaikan informasi hasil penelitian. 4. Sistematika penulisan laporan. Untuk setiap jenjang pendidikan, sistematika penulisan akan memiliki perbedaan walaupun substansinya sama. Aturan-aturan dalam penulisan laporan penelitian pendidikan. Di dalam menulis laporan penelitian, kita seperti sedang bercerita kepada pembaca. Penulisan laporan penelitian memiliki syarat-syarat tertentu. Laporan penelitian berbeda aturannya dengan menulis cerita dalam novel atau buku harian. Penelitian adalah suatu kerja ilmiah, sehingga harus mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Aturan penulisan karya ilmiah menurut G.E.R. Burrough, 1975. 1. Penulis laporan harus mengetahui benar kepada siapa laporan tersebut akan ditujukan. 2. Penulis laporan haruslah menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti serangkaian kegiatan dalam proses penelitian. Namun dalam hal ini, pelapor mengajar orang lain untuk mencoba mengikuti apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, langkah demi langkah harus dikemukakan secara jelas termasuk alasan-alasan mengapa hal tersebut dilakukan. 3. Pelapor harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan tidaklah sama. Laporan penelitian dikemukakan dengan jelas letak dan kedudukan hasil penelitiannya dalam konteks pengetahuan secara umum. 4. Laporan penelitian merupakan elemen yang pokok dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Laporan penelitian harus jelas dan meyakinkan. Kapan menulis laporan penelitian? Kegiatan menulis laporan penelitian dapat dilakukan sejak awal proses penelitian. Garis besar laporan dirancang bersamaan dengan pengajuan desain penelitian. Apabila sudah memiliki format yang sudah ditentukan, maka peneliti harus mengikutinya. Peneliti melaporkan setiap bab yang terkandung dalam laporan yang akan disusun. Format penulisan laporan penelitian. Dalam dunia penulisan laporan penelitian terdapat banyak sekali versi format laporan. Cakupan laporan penelitian setiap format adalah sama. Yang menyebabkan adanya perbedaan adalah 1. Urutan penyajian. 2. Penekanan materi yang dilaporkan. 3. Pandangan perlu tidaknya suatu bagian disampaikan kepada pembaca. G.E.R. Burrough, 1975, mengatakan bahwa yang penting dalam sebuah laporan penelitian adalah bahwa pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh peneliti, apa tujuannya dan bagaimana hasilnya. Bahwa langkah dan medannya jelas, sehingga pembaca dapat mengulangi proses penelitian tersebut apabila ia menghendaki. Format laporan penelitian. Bagian depan, Preliminary Materials. 1. Halaman judul. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Daftar tabel. 5. Daftar gambar, ilustrasi atau diagram-diagram. Bab 1 Pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja penyusun. Pendahuluan dalam karya ilmiah biasanya terdiri atas 1. Latar belakang masalah. 2. Identifikasi masalah. 3. Rumusan masalah. 4. Pembatasan masalah. 5. Tujuan penelitian. Dan 6. Manfaat penelitian. Bab 1 Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah atau problematika yang muncul, dapat ditulis dalam bentukan uraian paparan atau poin-poin saja. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan kumpulan masalah yang berhasil diurai. Bab 1 Pendahuluan. 1. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah penentu bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. 1. Batasan masalah. Pembatasan masalah diambil dari bagian-bagian identifikasi masalah yang akan diteliti. Biasanya tidak semua masalah yang berhasil diidentifikasi diteliti karena keterbatasan biaya, waktu, dan kemampuan.
yang merupakan hal-hal yang membatasi penelitian atau asumsi-asumsi yang dibangun. Bab 1 Pendahuluan. 1. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian diambil dari batasan masalah. Jika salah satu batasan masalah yang dirumuskan dalam kalimat tanya itu berbunyi, bagaimana hasil belajar dengan menerapkan metode tanya-jawab, maka tujuan penelitiannya ialah mengetahui hasil pembelajaran dengan menggunakan metode tanya-jawab. 1. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah manfaat-manfaat yang didapat oleh peneliti, lembaga dan bagi dunia pengetahuan dan perusahaan. Bab 2 Tinjauan pustaka bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, peneliti. Kajian teori atau kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang memengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu berguna untuk membantu gambaran langkah dan arah kerja. Kerangka teori akan membantu penulis dalam membahas masalah yang sedang diteliti. Bab ini memuat kerangka pikir dan hipotesis, bila diperlukan. Bab 3 Metodologi peneliti. Dalam bab ini berisi objek penelitian, alat dan bahan, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, pengukuran variabel dan metode analisis, metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dipakai dan metode analisis data. Penelitian ilmiah harus menggunakan metode atau teknik penelitian. Menurut Wiradi, 1998, 9, metode adalah seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis. Metode penelitian seperti deskriptif, komparatif, eksperimen, sensus, survei, kepustakaan, dan metode penelitian tindakan kelas, PTK. Bab 4 Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat, program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data, kualitatif maupun kuantitatif. Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data. Bab analisis ini merupakan bab yang terpenting dalam penelitian ilmiah. Dalam bab ini akan dilakukan kegiatan analisis, sintesis pembahasan, interpretasi, jalan keluar dan beberapa pengolahan data secara tuntas. Bab 5 Simpulan dan saran. Pada bagian ini berisi simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Simpulan yang dimaksud adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Simpulan ini diperoleh dari uraian analisis, interpretasi, dan deskripsi yang tertera pada bab analisis. Selanjutnya, saran-saran penulis tentang metodologi penelitian lanjutan, penerapan hasil penelitian, dan beberapa saran yang mempunyai relevansi dengan hambatan yang dialami selama penelitian. Agar tidak mengalami hambatan dan lancar dalam penyusunan laporan penelitian, maka harus 1. Banyak membaca buku-buku yang terkait dengan laporan penyusunan karya ilmiah kita. 2. Mencari master laporan yang sudah jadi, untuk copy the master. 3. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang kita butuhkan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 1. Memahami kerangka laporan karya ilmiah, dan 2. Meneguhkan niat di dalam hati, bahwa laporan penelitian itu harus selesai sebagai bentuk tanggung jawab. 3. Menepati jadwal penyusunan laporan karya ilmiah yang sudah disusun.